kami ini awalnya pengen mondok di daerah Malang Selatan. Di situ ada pondok tahfidz. Cuma ketika ibu saya langsung berkunjung ke sana, ini tidak cocok karena tidak bisa ngecek kamarnya. Waktu itu agak ketat memang ya. Sehingga ibu saya menyarankan saya untuk masuk Lirboyo biar bareng dengan kakak saya yang lebih dulu masuk ke Lirboyo. Kemudian waktu itu saya masuk di Al-Mahrusiyah sekitar tahun 2000-an ya. 2000-an lulus SD langsung pindah ke Lirboyo. Lah kenapa kok memilih Al-Mahrusiyah? Karena kami ingin melanjutkan pendidikan formal di MTS-nya. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk mondok di Mahrusiyah itu dari tahun 2000 sampai 2016 atau 2017 sampai lulus MA. Karena memang kami tidak ingin ketinggalan meskipun mondok di pondok salaf, kegiatan salafnya, ngaji kitab salafnya jalan, ya formalnya juga jalan. Begitu. Dan alhamdulillah kami di situ juga masih nututi di zamannya Al-Maghfur lah guru mulia kami Ki Haji Imam Yahya Mahrus. Bagaimana beliau itu merupakan pendidik sejati dan istiqomahnya luar biasa. Saya sendiri menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana beliau kadang tuh meskipun capek baru datang dari Surabaya masih pakai celana beliau kadang itu masuk ke rumah beliau itu tidak istirahat tapi langsung ke kamar mandi. Kemudian mengambil mungkin wudhu, pakai sarung. Kadang ketika pakai sarung masih ada celananya itu. Langsung setelah itu ketika beliau pakai sarung, mungkin gak sempat salin celana, langsung menuju ke musola istighosah. Iya, bahkan saya sering melihat beliau itu kadang ketika nyampe musola itu, beliau ketiduran. Saking capeknya kadang manggil santri 2 orang untuk mijiti kaki beliau sambil istighosah. Jadi itu yang luar biasa saya kagum terhadap beliau dari sisi istiqomahnya. Kemudian ada pernah cerita itu abah saya itu sowan ke imam. Kemudian abah saya nanya, Kiai, jenengan tuh saya lihat sukses semuanya Kiai. Dari ekonomi, dari usaha, rezeki lancar, putra jenengan itu juga cerdas-cerdas semuanya. Itu rasanya nopo Kiai? Terus Kiai Imam bilang begini, istighosah Kiai. Istighosah itu saya masih ingat karena saya ikut istighosah Kiai. Dan memang waktu itu ya mungkin sampai sekarang memang aurat atau zikir wirid yang dibacakan luar biasa kan di HM Putra itu istighosahnya, kemudian zikir-zikirnya, dan saya merasakan keajaiban itu. Begitu. Pernah suatu hari itu saya melanggar karena waktu itu saya ingin nonton final Liga Indonesia. Saya lupa itu apa yang tanding itu tim dari mana. Kemudian saya itu keluar ke sekitar apa namanya itu dekat dengan Tribakti yang timur itu. Kemudian pulangnya itu malam sudah maurib lah, tapi masih terang itu, masih belum gelap itu langit itu. Setelah final selesai saya pulang terburu-buru pakai sepeda ontel. Banter sekali saya itu pakai sepeda ontel. Pas kemudian depan saya itu ada mobil parkir, saya nyalip. Pas saya nyalip itu langsung depan saya ada sepeda motor. Sudah nggak bisa menghindar, tabrakan. Kemudian saya itu secara akal itu sudah terlempar jauh. Pasti saya parah itu karena banter sekali. Sepeda motornya juga banter sekali. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah tuh saya kayak terbang gitu loh. Terbang itu nyampe jatuh ke bawah langsung gini saya. Kayak Superman tuh. Iya, serius. Jadi nggak apa-apa. Saya ingat tuh saya memang terbang itu. Saya itu terpental jauh tapi nyampe ke bawah itu ke aspal itu biasa saja.
Enggak, lukanya pun saya cuma sedikit di sini. Bahkan bisa dibilang enggak luka. Yang lawan saya itu, wah, darahnya banyak sekali. Parah, hancur itu anunya, sepeda motornya. Iya. Lah saya itu merasakan itu barokahnya istighasah. Barokahnya Jauzan, barokahnya zikir-zikir dari beliau itu, Masya Allah. Memang kita benar-benar dilindungi oleh Allah, zahiran wa batinan. Gitu. Jadi itu yang saya lihat. Bagaimana juga saya itu ngeri. Beliau itu kadang kalau tidak mimpin istighasah itu pasti sholatnya itu di paling depan, sebelah paling kiri, dekat pintu itu. Pintu yang sebelah barat itu. Makanya saya itu kadang kalau istighasah itu bangun duluan, sebelum saya wudhu pasti saya naruh sajadah dulu. Biar bisa bareng beliau. Dan alhamdulillah sering sekali ketika istighasah saya bareng beliau gitu. Karena saya ngeri, itu pasti di pojok itu kiai pasti di situ istighasahnya gitu. Jadi meskipun beliau itu capek, lelah atau mungkin sakit, tetap istighasah. Istighasah. Karena saya sering bersama beliau di pinggir pojok itu, di pintu, istighasah duduk bersama beliau. Jadi istiqomahnya luar biasa. Itu yang saya kagumi dari beliau. Makanya tidak kaget kalau perkembangan Al-Murusiyah sangat pesat perkembangannya. Kemudian putra-putri beliau juga Masya Allah juga menjadi panutan umat, menjadi panutan para santrinya, dan istiqomahnya beliau dalam membimbing santri. Begitu.